Trik jahat yang tersembunyi di balik hujan adalah nafsu seorang pandit yang biasa menelan kehormatan wanita. Sebuah kisah yang akan mengguncang tanah di bawah kakimu. Itu akan mengguncang jiwa dan hatimu. Ada sebuah ruangan kecil di dekat sebuah kuil tua di tepi desa. Ruangan ini adalah tempat tinggal Pandit Ganesh Prasad. Ganesh Prasad berusia sekitar 70-75 tahun. Namun ada binar aneh di matanya dan kemanisan dalam kata-katanya sehingga orang-orang tertarik padanya. Penduduk desa menganggapnya sebagai orang yang baik hati dan berpengetahuan. Dia akan memberikan prasad kepada wanita dan mengatakan bahwa kesedihan dan masalah mereka akan hilang. Namun prasad ini hanyalah sebuah alasan. Ganesh Prasad akan mempermainkan emosi wanita. Dia akan memahami kelemahan mereka dan mempertaruhkan kehormatan mereka. Dia begitu pintar sehingga tidak seorang pun bisa menudingnya. Penduduk desa mengira bahwa dia adalah orang baik. Namun di balik keempat dinding kamarnya, sebuah kisah bersejarah tertulis. Savita tinggal di desa ini, Mahes Nagar. Savita cantik dan cerdas. Ada kepolosan di matanya dan keberanian di hatinya. Dia adalah putri seorang petani miskin dan hidupnya dihabiskan antara kerja keras dan mimpi. Savita jatuh cinta dengan Vijay, yang merupakan penjaga toko yang jujur di desa. Toko Vijay berada di tengah desa. Di sana ia biasa menjual barang-barang kecil. Kesederhanaan dan kerja kerasnya telah memenangkan hati penduduk desa. Cinta Savita dan Vijay tumbuh secara diam-diam. Mereka kadang-kadang bertemu di tepi ladang dan kadang-kadang di bawah pohon beringin tua di desa. Tetapi ayah Savita, Manohar Lal, menentang hubungan ini. Dia ingin Savita menikah dengan keluarga kaya sehingga keluarganya bisa keluar dari kemiskinan. Suatu hari ibu Savita, Laksmi, mengatakan kepadanya, "Putri pergi ke Pandit Ganesh Prasad. Prasadnya ajaib. Jika Anda menceritakan kesedihan Anda kepadanya, dia akan menemukan cara bagi Anda untuk menikahi Vijay." Savita merasa aneh ini. Dia tidak mempercayai Pandit Ganesh Prasad. Ada rumor rahasia di desa bahwa niatnya tidak murni. Beberapa wanita telah pergi kepadanya dan setelah kembali, keheningan aneh akan menyebar di wajah mereka. Tapi tidak ada yang berbicara terbuka. Tetap saja Savita harus tunduk pada desakan Laksmi. Suatu hari hujan Savita pergi ke kuil. Dia mengenakan sari biru yang semakin meningkatkan kecantikannya. Tetesan air hujan jatuh di wajahnya dan jantungnya berdebar kencang. Ganesh Prasad sedang duduk di kamarnya di dekat kuil. Begitu dia melihat Savita, dia menyambutnya dengan senyuman. "Ayo putri, apa masalahnya?" Ada rasa manis yang aneh dalam suaranya. Savita dengan ragu-ragu menceritakan kisahnya. Dia berkata bahwa dia mencintai Vijay, tetapi ayahnya menentang hubungan ini. Ganesh Prasad menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini adalah hal yang sangat kecil, Savita. Prasadku akan mengubah hidupmu. Ambillah ini dan untuk ini kamu harus setuju denganku." Dia memberikan prasad kepada Savita dan berkata, "Kesedihan dan masalahmu akan hilang. Tapi puja khusus seperti ini harus dilakukan sendiri di malam hari. Kamu seharusnya tidak memberitahu siapapun." Jantung Savita mulai berdebar-debar. Dia meragukan niat Ganesh Prasad. Dia bertanya, "Tidak bisakah puja ini dilakukan pada siang hari?" Ganesh Prasad berkata sambil tersenyum, "Putri, keajaiban hanya terjadi di malam hari. Kamu jangan khawatir. Aku hanya menginginkan yang terbaik untukmu." Savita kembali ke rumah. Tapi hatinya gelisah. Dia bertemu Vijay di bawah pohon beringin dan menceritakan semuanya padanya. Vijay dipenuhi dengan kemarahan. Dia berkata, "Savita Pandit ini bukan orang baik. Ada pembicaraan tentang dia di desa. Kamu tidak akan kembali padanya." "Tapi Savita," kata Vijay, "jika kita tidak mengungkapnya, dia akan terus menjebak wanita dalam tipu dayanya. Aku harus membuat rencana." Savita membuat rencana dengan Vijay. Dia akan pergi ke Ganesh Prasad pada malam hari. Namun kali ini dia tidak sendirian. Panch Krishna dari desa Vijay dan temannya Arjun datang ke rumahnya secara diam-diam. Mereka ada di sana untuk melindunginya. Saat malam tiba, Savita, bersembunyi dari ibunya, menuju kuil. Hujan masih terus turun dan dupatanya basah.
Ganesh Prasad menunggunya sambil duduk di kamarnya. Ia tersenyum pada Savita dan berkata, "Ayo Savita, hari ini impianmu tentang cinta akan terwujud." Ia memulai puja dan memberinya prasad sambil berkata bahwa kesedihan dan masalahmu akan hilang. Namun matanya tertuju pada Savita. Saat ia mendekati Savita dan mencoba memegang tangannya, Savita berteriak keras. "Apa yang kau lakukan, Panditji?" Saat itu Vijay Krishna dan Arjun memasuki ruangan. Ganesh Prasad ketakutan. Ia mencoba melarikan diri tetapi penduduk desa menangkapnya. Savita memberitahu semua orang tentang kenyataan Ganesh Prasad yang biasa menipu orang-orang miskin atas nama Prasad. Penduduk desa menghukumnya dan mengusirnya dari desa. Kisah keberanian Savita menjadi terkenal di desa. Ayah Savita, Manohar Lal, juga menerima pernikahannya dengan Vijay. Setahun kemudian, Savita dan Vijay menikah. Pada hari pernikahan, Vijay mengenakan gelang perak di tangan Savita yang merupakan ikatan cinta. Bukan kelicikan pandit manapun. Savita mengurus rumah dan mulai mengajar menjahit dan menyulam kepada para wanita di desa. Vijay memperluas tokonya dan cinta mereka tumbuh lebih dalam setiap hari. Namun kisah Ganesh Prasad tidak berakhir. Api balas dendam berkobar di hatinya. Dia meninggalkan desa. Namun dia bersumpah akan menyelesaikan masalah dengan Savita dan penduduk desa. Setahun kemudian, rumor baru menyebar di desa. Seorang pandit baru Shankardas datang untuk tinggal di sebuah ashram kecil di dekat desa. Dia juga berusia 70-75 tahun. Namun wajahnya menarik. Dia akan memberikan prasad kepada para wanita dan mengatakan bahwa semua kesedihan dan masalah mereka akan hilang. Para wanita di desa tertarik padanya. Savita menjadi curiga setelah mendengar semua ini. Dia berkata kepada Vijay, "Shankardas ini bukan pandit baru. Saya pikir ini adalah trik baru Ganesh Prasad." Vijay berkata sambil tertawa, "Savita, sekarang kamu mencurigai setiap pandit baru. Tapi tidak apa-apa. Kami akan menyelidikinya." Savita membawa temannya Preti yang merupakan gadis desa yang pemberani dan pintar. Preti pergi ke ashram Shankardas. Dia mengenakan sari sederhana dan menciptakan suasana yang merepotkan. Setelah bertemu Shankardas, dia berkata, "Panditji, saya khawatir tentang pernikahan saya. Pernikahan saya sudah diatur tetapi keluarga anak laki-laki itu menolak. Apa? Bisakah kau membantuku?" Shankardas memberinya prasad dan berkata bahwa kesedihan dan masalahmu akan hilang. Namun untuk ini, puja khusus harus dilakukan sendirian di malam hari. Preti mengangguk dan memberitahu Savita. Dia pergi dan menceritakan semuanya. Keraguan Savita berubah menjadi keyakinan. Dia mengatakan ini adalah Ganesh Prasad. Dia mengubah namanya tetapi triknya sama. Savita membuat rencana dengan Vijay, Preti dan orang-orang terhormat di desa. Dia ingin menangkap Shankardas dan menyerahkannya ke polisi. Savita mengubah penampilannya. Dia mengenakan sari tua dan menutupi wajahnya dengan dupata sehingga Shankardas tidak bisa mengenalinya. Dia tiba di ashram dan berkata, "Panditji, sudah setahun sejak pernikahanku tetapi suamiku tidak mencintaiku lagi. Bisakah kamu membantuku?" Shankardas menatap Savita. Ada kilauan yang sama di matanya seperti yang dimiliki Ganesh Prasad. Dia memberinya prasad dan berkata, "Kesedihan dan masalahmu akan hilang. Kamu hanya perlu datang sendiri di malam hari untuk puja." Savita mengerti bahwa ini adalah trik lama yang sama. Dia memberitahu Shankardas bahwa dia akan datang di malam hari. Tetapi kali ini Savita melibatkan seluruh desa dalam rencananya. Dia juga memberitahu teman Panch Krishna Vijay, Arjun, dan ayahnya, Manohar Lal. Saat itu malam, Shankardas sedang menunggu Savita di ashramnya. Ketika Savita datang, dia melepas dupatanya. Shankardas terkejut. Dia mengenali Savita dan berteriak, "Kamu adalah gadis yang sama yang mengusirku dari desa." Savita berkata sambil tersenyum, "Ya Ganesh Prasad atau sekarang panggil aku Shankardas. Tipu dayamu takkan berhasil lagi." Saat itu Vijay, Krishna, Arjun, dan penduduk desa memasuki ashram. Shankardas mencoba melarikan diri, tetapi penduduk desa menangkapnya.
Savita berkata di depan semua orang. Ini adalah Ganesh Prasad yang sama yang datang lagi untuk menipu para wanita di desa kita dengan mengubah namanya. Penduduk desa menyerahkan Shankar Das ke polisi. Kali ini buktinya begitu kuat hingga dia masuk ke balik jeruji penjara. Kisah keberanian Savita bergema di desa sekali lagi. Preti berkata kepada Savita, "Kamu bukan gadis biasa, Savita. Kamu adalah obor bagi kita semua." Kisah cinta Savita dan Vijay menjadi lebih kuat. Suatu malam saat hujan, Vijay memanggil Savita di atap rumahnya. Dia memberikan gelang perak di tangan Savita. Vijay berkata, "Savita, ini adalah janji cintaku. Kamu tidak hanya menyelamatkan hidupku, tetapi juga menyelamatkan seluruh desa dari seorang penipu." Air mata mengalir di mata Savita. Dia mengenakan gelang itu dan memeluk Vijay. Di tengah rintik hujan, keduanya berjanji untuk tetap bersama selamanya. Savita dan Vijay telah menikah selama 3 tahun. Mereka memiliki 2 orang anak. Seorang putra berusia 3 tahun bernama Arun dan seorang putri berusia 1 tahun bernama Renu. Savita mengelola rumah dan mengajarkan menjahit dan menyulam kepada para wanita di desa. Toko Vijay kini telah menjadi toko terbesar di desa. Suatu hari, terjadi keributan baru di desa. Seorang pria baru datang yang menyebut dirinya Santo Raghunath. Dia tinggal di sebuah gubuk kecil yang agak jauh dari desa. Dia memiliki janggut panjang. Wajahnya berseri-seri dan tutur katanya manis. Dia akan memberikan prasad kepada para wanita dan mengatakan bahwa kesedihan dan masalah mereka akan hilang. Para wanita di desa berlari ke arahnya. Savita mendengar berita ini dan hatinya menjadi gelisah. Dia berkata kepada Vijay, "Raghunath ini bukan orang baru. Saya pikir ini adalah tipu daya baru Ganesh Prasad." Vijay berkata sambil tertawa, "Savita, sekarang kamu mencurigai setiap orang suci baru. Tapi tidak apa-apa. Kita akan menyelidikinya." Savita membawa serta saudara iparnya Rama. Rama adalah wanita pemberani di desa itu. Rama pergi ke Raghunath. Dia menyamar sebagai wanita yang sedang dilanda masalah dan berkata, "Sanji, ada pertengkaran di rumahku. Bisakah kau membantuku?" Raghunath memberinya prasad dan berkata, "Kesedihan dan masalahmu akan hilang. Tapi untuk ini, pemujaan harus dilakukan sendirian di malam hari." Rama mengangguk dan pergi ke Savita dan menceritakan semuanya. Keraguan Savita berubah menjadi keyakinan. Dia berkata, "Ini tipuan ketiga Ganesh Prasad. Dia mencoba menipu kita dengan mengubah namanya berulang-ulang." Savita mengajak para pemuda desa, saudara laki-lakinya Krishna dan teman Vijay, Arjun. Dia pergi menemui Raghunath secara terbuka dan berkata, "Senji, aku Savita. Prasad MU sangat terkenal di desa. Bisakah kau melakukan pemujaan untuk saudara iparku?" Raghunath menjadi gugup saat melihat Savita. Sambil mengendalikan diri, dia berkata, "Ya, putriku, tentu saja." Savita berkata, "Tetapi pemujaan akan dilakukan di depan semua orang." Raghunath dengan ragu-ragu setuju pada siang hari. Savita mengumpulkan penduduk desa. Ketika pemujaan dimulai pada siang hari, Raghunath sedang melafalkan mantra, tetapi matanya tertuju pada Savita. Dia berkata, "Raghunath, atau haruskah kusebut Ganesh Prasad, tipuan ketigamu ini juga gagal." Savita menarik jenggot Raghunath dan ternyata itu palsu. Wajah Ganesh Prasad muncul dari bawah. Penduduk desa mengelilinginya dengan marah. Ganesh Prasad mencoba meminta maaf, tetapi Savita berkata, "Kamu telah berulang kali mencoba mempermainkan kehormatan desa kami. Sekarang kamu akan dihukum sedemikian rupa sehingga kamu tidak akan pernah kembali." Ganesh Prasad diserahkan ke polisi dan dia diberi hukuman berat. Kisah keberanian Savita menyebar ke seluruh wilayah. Para wanita di desa tidak lagi mempercayai alasan siapapun. Mereka telah belajar dari Savita bahwa seseorang harus melindungi kehormatan dan hatinya sendiri. Kisah cinta Savita dan Vijay menjadi kisah yang hebat. Suatu malam ketika hujan turun, Vijay memanggil Savita ke atap rumah. Dia memberi Savita sebuah gelang perak. "Savita, kamu tidak hanya menyelamatkan hidupku tetapi juga seluruh desa. Inilah janji cintaku."
Mata Savita berkaca-kaca. Ia memeluk Vijay dan di tengah hujan, keduanya berjanji untuk tetap bersama selamanya. Kisah Savita menjadi pelajaran. Para wanita di desa itu belajar bahwa tidak ada prasat yang dapat mengubah nasib mereka. Keajaiban yang sesungguhnya ada dalam keberanian dan kebijaksanaan hati mereka, dan Savita bahagia dalam dunia cintanya bersama Vijay. Di sana tidak ada prasat palsu. Hanya ikatan cinta sejati.